Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari SIB 2019 akan menjelaskan tentang aplikasi kami, yaitu aplikasi e-Repair. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Aulia Dewi Puspitasari, NIM 190512141060, dan teman saya. Nama saya Yufi Clara Sasti, 6065. Nama saya Laras Wahyu Lestari, NIM 075. Nama saya Muhammad Atalahira Valensi, NIM 080. Yang pertama adalah latar belakang. Berkembangnya teknologi membawa dampak positif pada segala bidang, terutama bagi kehidupan sehari-hari. Hampir setiap aspek kehidupan saat ini berkaitan dengan teknologi. Seperti yang diketahui pada saat ini, banyak bermunculan aplikasi yang dibangun oleh perusahaan rintisan dengan tujuan untuk memudahkan pekerjaan sehari-hari. Beberapa aplikasi yang kita ketahui seperti aplikasi penyedia transportasi online, penjualan online, pengantaran makanan, dan sebagainya. Barang elektronik seperti televisi, kulkas, ponsel, dan lain-lain juga menjadi salah satu hal yang penting bagi kehidupan sehari-hari. Begitu juga mobil maupun motor, sebagai sarana transportasi yang pasti akan selalu dibutuhkan oleh setiap orang untuk menunjang segala aktivitas. Namun, apabila terjadi kerusakan dengan barang-barang tersebut, tentu dapat menghambat aktivitas dan pekerjaan kita. Seringkali beberapa orang merasa kebingungan karena tidak tahu bagaimana cara memperbaiki kerusakan tersebut dan kesulitan dalam mencari teknisi. Selanjutnya adalah dasar permasalahan. Yang pertama yaitu adanya kesulitan seseorang untuk mencari tempat servis kendaraan dan barang elektronik. Oleh karena itu, kami membuat web ini agar memudahkan seseorang untuk melakukan servis dengan adanya fitur antar jemput. Namun web ini dibatasi hanya untuk wilayah Surabaya saja. Yang kedua, tidak adanya sistem yang menghimpun dan mengelola data. Yang ketiga, untuk menghindari kesalahan dalam penginputan data. Dan keempat, yaitu kurang efektifnya proses pengelolaan data jika dilakukan secara manual. Selanjutnya ada rasionalisasi. e-Repair adalah sistem layanan berbasis website yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai jasa perbaikan barang-barang elektronik serta kendaraan. Layanan ini dapat memudahkan pemilik bengkel servis dalam memperoleh pelanggan. Keutamaan dari website ini yaitu memberikan tempat kepada pemilik bengkel serta pelanggan untuk bertransaksi satu sama lain. Selanjutnya untuk flowchart-nya, mulai start, lalu setelahnya login atau daftar. Jika belum memiliki akun, kita bisa mendaftar lalu mengisi form daftar. Jika berhasil, akan dikembalikan ke halaman login atau daftar. Selanjutnya kita mengisi form login. Jika berhasil, akan ada menu utama dan pilih jasa, kemudian isi form pemesanan. Untuk check out, setelah check out akan ada cetak nota, lalu selesai. Selanjutnya adalah PDM. Dari tabel admin terdapat ID admin, password admin, dan username admin. Dan ID admin sebagai primary key. Setelah itu tabel login terdapat email pemesanan, ID user, ID admin, nama pemesan, password pemesan, dan ID user sebagai primary key, sedangkan ID admin sebagai foreign key. Untuk relasi many to many, yaitu tabel membuat, terdapat ID user dan ID pemesan dari tabel login dan tabel pemesan. Dari tabel pemesanan, terdapat alamat pemesan, biaya jasa, biaya tambahan, biaya transportasi, ID pemesanan, jenis jasa, keluhan pemesanan, keterangan, status pemesanan, tanggal pemesanan, telepon pemesanan, total biaya, dan ID pemesanan sebagai primary key. Dan terakhir ada tabel produk. Dalam tabel produk terdapat BT produk, deskripsi produk, foto produk, ID pemesanan, kategori produk, dan nama produk. ID produk sebagai primary key,
dan ID pemesanan sebagai foreign key. Dan untuk DVD level 0 ini ada sistem e-repair, sistem informasi e-repair, di mana konsumen atau penyewa jasa akan memberikan data konsumen, data pelayan, dan data pembayaran. Nanti sistem e-repair akan mengirimkan info mekanik, info pelayanan, dan info pembayaran. Dan untuk admin nanti akan mengirimkan data admin, data mekanik, dan data pelayanan, dan sistem akan mengirimkan admin, info pelayanan, info konsumen, dan info pembayaran. Dan untuk level 1, di sini adalah penjabaran lebih jelasnya, di mana 1 harus login terlebih dahulu, kemudian masuk ke admin, kemudian ada data master, yang di mana data master itu ada data admin, data mekanik, dan data pelayanan. Kemudian akan ada pembayaran, yang di mana pembayaran itu ada info mekanik, info pelayanan, dan data pembayaran. Yang kemudian akan dilaporkan, dan info laporan akan ke admin, serta info pembayaran juga akan dilaporkan ke admin. Selanjutnya ada UML atau use case. Di sini terdapat 2 aktor, yaitu pelanggan dan admin. Untuk pelanggan dapat mendaftar akun dan kemudian login ke website e-repair. Kemudian pelanggan dapat melihat produk atau jasa dan dapat melakukan pemesanan jasa. Untuk admin dapat mengelola basis data, menerima pesanan, dan login ke e-repair. Admin juga dapat mengelola pesanan dan memberikan bantuan kepada pelanggan yang membutuhkan. Selanjutnya kita akan melakukan demo websitenya. Yang pertama yaitu ada di localhost e-repair ini. Pertama login dulu ke e-repair. Jika sudah memiliki akun maka bisa langsung login. Akan tetapi jika belum memiliki akun bisa membuat akun dulu dengan mengklik daftar. Nah, nanti diisi nama, lalu email, dan password. Nah, bisa langsung daftar, nanti kembali ke halaman login untuk melakukan login. Ketik email dan passwordnya. Nah, nanti setelah login akan dilanjutkan ke menu home. Di menu home ada ini home. Setelah login tadi akan lanjut ke menu home. Nah, di navbar ini kan tadi ada login. Jika sudah melakukan login, maka akan berganti menjadi akun. Ada pemesanan dan logout. Di home ini ada perkenalan dari e-repair ini. Selanjutnya ada jenis jasa, servis mobil, handphone, PC. Selanjutnya ada ini, jika ingin melakukan pemesanan bisa mengklik pesan sekarang di sini. Nah, ini merupakan jenis jasa yang ada di e-repair. Ya, dan untuk memesan kita tinggal pilih sesuai kebutuhan ingin menservis apa. Contoh untuk servis handphone, kita bisa klik pesan sekarang. Ya, kemudian akan ada form yang dimana ada tulisan servis handphone dan tanggal pemesanan kita, kemudian nama pemesannya sesuai dengan nama email tadi yang terdaftar, kemudian nomor telepon kita, dan kemudian mengisi alamat untuk tempat penjemputan.
Kemudian keluhan apa yang diperlukan. Kemudian ada biaya penjemputan sebesar Rp9.000. Kemudian kita mengklik setuju dengan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian klik pesan. Ya, yang kemudian akan ditampilkan riwayat pemesanan yang telah dilakukan. Dan untuk melihat detailnya, kita bisa klik detail. Seperti ini karena belum diproses oleh back-end atau admin. Kita klik kembali. Nah, ini untuk ke admin, di mana untuk login admin, di sini ada tulisan halo admin, khusus untuk admin. Yang di mana di database, itu setiap harus mendaftarkan dulu adminnya. Contoh menggunakan admin dan passwordnya adalah admin, kemudian langsung login. Tampilannya seperti ini. Ini merupakan daftar jasanya. Nah, untuk melihat dari pemesanan pelanggan tadi, klik daftar pemesanan. Nah, ini tadi yang nomor ID dengan nomor ID 16, ID pemesanan 14, tanggalnya, jenis jasa, status, total biayanya nanti akan diubah oleh adminnya, dan nama mekanik juga akan diubah oleh adminnya. Nah, di sini admin akan mengubah data dari servis handphone ini. Di sini admin akan mengubah data dari pesanan, yaitu pertama nama mekanik yang akan mengerjakan pesanan ini. Selanjutnya bisa diisikan biaya jasa dan juga biaya tambahan. Atau juga keterangan biaya tambahan tersebut mengenai biaya tentang apa. Selanjutnya biaya tersebut akan ditotal. Setelah selesai ditotal, data bisa diperbarui dan dimasukkan ke status proses selesai atau dibatalkan. Ya. Setelah diperbarui, data akan masuk ke daftar pemesanan, dan di sini sudah terlihat status, total biaya, dan juga mekaniknya siapa, sudah berubah dari sebelumnya, dan bisa dilihat di detail kalau data sudah berubah juga. Setelah admin mengisi data atau mengubah data tadi, kembali ke menu pelanggan, halaman pelanggan. Di sini bisa dilihat kalau datanya juga berubah lewat detail. Nah, ya, selesai. Di sini juga sudah berubah, statusnya juga selesai. Ya, kembali. Setelah itu kita kembali ke halaman home. Ya, di mana halaman home ini nanti setelah pesan jasa, di bawahnya atau bagian bawah footernya itu ada untuk bantuan, di mana kita bisa menanyakan dan berinteraksi dengan pemilik bengkel. Ya, nanti langsung dikirim dan akan masuk ke emailnya pemilik bengkel. Selanjutnya di bawahnya lagi adalah penjelasan singkat tentang e-repair dan kontak yang tersedia untuk e-repair. Pelanggan bisa melanjutkan komunikasi dengan mekanik
melalui email. Karena sudah selesai memesan, pelanggan bisa melakukan logout dan dilanjutkan di email tadi. Ya, sekian demo dari aplikasi e-repair. Nah, selanjutnya adalah penjelasan dari source code. Yang pertama ada halaman index.php, yaitu halaman utamanya. Yang di sini ada session start, ini untuk memulai sessionnya. Kemudian ada koneksi. Nah, ini mengarah ke folder setting koneksi.php. Nah, di koneksi ini ada program yang menghubungkan database agar dapat terhubung dengan halaman webnya. Kemudian ada navbar. Untuk navbarnya ini di-include-kan di menu.php, jadi disendirikan agar mempermudah dalam mengerjakan halaman lain. Nanti jika ingin menambahkan navbar, jadi tidak perlu meng-copy pastekan halamannya lagi. Nah, kita lihat dulu untuk halaman navbarnya seperti ini. Ada koneksi dan ini ada, kemudian ada menu akun dan menu login. Nah, untuk menu akun ini akan dimunculkan ketika ada session login. Nah, menggunakan script ini. Kemudian menu login akan dimunculkan jika belum ada session login. Nah, jadi contohnya adalah seperti ini. Nah, ini belum ada session login, sehingga menu di navbar ini yang terlihat adalah menu login. Kalau misalnya nanti login, contoh dimasukkan akun ini. Nah, menu ini akan berganti menjadi akun dengan dropdown pemesanan dan logout. Coba kita logout lagi. Nah, ini nggak ada session login, menunya kembali ke login. Seperti itu. Nah, kembali ke halaman index. Selanjutnya ada section home. Kemudian ada section jenis jasa dengan ada jasa listnya seperti ini. Kemudian ada section order, yaitu berisi deskripsi, seperti deskripsi. Ini cari teknisi terbaik ini. Kemudian ada gambar dan ada tombol. Ini kelas tombol yang mengarah ke jasa.php. Nah, kita coba lihat. Ini untuk section jenis jasa. Ini section ordernya. Jadi di sini ada pesan sekarang, ini tombol ini mengarah ke jasa.php. Selanjutnya ada bantuan dan footer. Ini ada kontak dan penjelasan mengenai e-repair. Nah, untuk footer itu yang ini. Kemudian ada copyright untuk kodenya ini. Nah, di sini ada script yang mengarah ke folder JS dengan file script.js. Nah, fungsi dari script ini adalah untuk memberikan animasi ketika halaman di-load. Jadi, contohnya seperti ini, ketika halaman di-load atau di-refresh, dia akan memberikan animasi pada kedua elemen ini, elemen gambar dan deskripsi ini. Contoh sekali lagi adalah seperti ini. Ya, seperti itu. Untuk CSS-nya adalah seperti ini. Kita lihat dari atas. Nah, ini CSS pada halaman indeks dan halaman menu. Ini dijadikan satu. Nah, ini untuk menunya seperti ini. Ini untuk drop-down-nya. Ini section. Kemudian jasa. Ini untuk section jasa. Kemudian section bantuan, menunya seperti ini. Footer. Dan ini untuk pengaturan di animasinya. Seperti ini. Nah, ini untuk max width-nya yang 991 pixel. Nah, selanjutnya adalah ke
halaman login. Nah, ini untuk halaman login. Halamannya adalah seperti ini. Untuk halaman login ini yang pertama ada session start-nya, kemudian ada aksi, kemudian diberi navbar seperti yang dijelaskan tadi. Navbarnya ada di menu .php, di-include-kan, jadi tidak perlu mengetikkan lagi untuk HTML-nya navbar. Nah, di login ini ada formulir email, password, dan tombol login. Jadi ini formulir email, password, dan login. Kemudian ada tombol yang mengarah ke akun daftar. Ini kalau belum ada akun, bisa diklik daftar. Nah, di halaman login ini akan dicek ketika ditekan tombol submit. Jadi apakah ada email dan password yang terdaftar di tabel database-nya akan dicek, dan kalau ada atau kalau bernilai 1 ini, maka dia akan masuk ke session login, dan kalau gagal nanti dia akan memunculkan alert login gagal dan mengarahkan ke halaman login.php. Jadi tetap di halaman itu. Contohnya seperti tadi ketika dicoba, untuk CSS dari menu login adalah seperti ini. Nah, ini untuk bodinya, pengaturannya adalah seperti ini. Selanjutnya adalah menu daftar. Nah, menu daftar ini untuk menu daftar bisa diklik di sini. Nah, ini untuk tampilannya mirip dengan menu login nih. Jadi di daftar ini ada formulir nama, formulir email, nih, kemudian formulir password. Kemudian ada submit daftar. Nah, untuk pemrogramannya, jadi ketika diklik daftar, itu akan dicek terlebih dahulu apakah email dan passwordnya itu sudah berada atau sudah terdaftar di database. Jika sudah terdaftar, nanti tidak akan bisa login. Jadi dia akan diberikan alert, ini email sudah terdaftar. Dan akan menuju ke halaman daftar.php. Jadi akan harus mendaftar dengan menggunakan email lain. Kemudian kalau belum terdaftar, nanti dia akan didaftarkan ke database sehingga dia bisa login nantinya. Nah, ini untuk scriptnya. Kalau berhasil, akan diarahkan ke halaman login. Jadi ini contoh kita buat daftar. Ini coba namanya Taylor Swift. Emailnya taylor@swift.com. Nah, ini contohnya, ini passwordnya, coba 123 masuk. Nah, ini email sudah terdaftar, jadi dia nggak bisa. Maka kita harus memasukkan email lain. Contohnya, emailnya taylor.swift@email.com. Passwordnya 123 masuk. Nah, ini berhasil mendaftar, silakan login ke akun Anda. Jadi tinggal login ke akun dan tadi sudah terdaftar. Ini kita coba taylor.swift@email.com. Passwordnya tadi 123 masuk. Nah, ini sudah masuk. Ini navbarnya sudah mengganti menjadi akun. Selanjutnya adalah halaman jasa. Nah,
Halaman jasa ini bisa diakses dari menu pesan sekarang ini. Ini akan mengarahkan ke halaman jasa, juga bisa diakses langsung dari navbar melalui menu pesan jasa. Nih, sama saja karena mengarahkan ke halaman jasa.php. Nah, ini untuk pembuatannya, untuk menu, maksudnya untuk halaman jasa ini dengan menggunakan bantuan Bootstrap, karena untuk mempercepat proses pengerjaannya. Ini untuk halaman jasanya, jadi ada baris dan kolom yang diperulangkan dengan menggunakan program PHP. Ini diambil dari tabel produk. Dan di sini dijelaskan untuk foto produknya, nama produk, deskripsi produk, ID produk, semuanya ini menggunakan perulangan, jadi tidak perlu repot-repot membuat tabel satu persatu. Seperti itu, programnya adalah seperti ini. Untuk CSS-nya, stylenya adalah seperti ini. Nah, ini style untuk halaman jasanya. Ini. Nah, di sini ada tombol pesan sekarang. Dan jika diklik, contohnya servis mobil, akan mengarah ke halaman checkout. Ini. Akan mengarah ke halaman checkout. Ini checkout. Dan diambil ID produknya. Jadi, jika diklik halaman checkout, nanti akan sesuai. Di sini tertulis namanya sesuai dengan yang diklik. Tadi diklik servis mobil, jadi di sini munculnya servis mobil. Kalau diklik servis motor, di sini munculnya servis motor. Kita coba cek di halaman checkout. Nah, ini. Nah, di atas sendiri ini ada get ID. Jadi ini untuk mendapatkan ID tadi. Sehingga ketika diklik, ini ada variabel ID produk. Get ID tadi disimpan di ID produk. Nah, kemudian ini ada koneksi yang melakukan query select all from product, di mana ID produknya sama dengan variabel ID produk. Kemudian dipecah dan di sini diambil nama produknya, diekokan untuk nama produknya sesuai dengan ID produk yang tadi diambil. Jadi di sini namanya sesuai servis motor karena tadi diklik servis motor. Kemudian ada tanggal pemesanannya. Ini untuk tanggal pemesanan. Kemudian ada formulir nama pemesan. Ini, nama pemesan ini sudah otomatis terisi karena dia langsung diekokan dari, maksudnya diambil dari session login. Jadi tadi sudah diketahui namanya dan dimasukkan ke nama pemesan ini secara otomatis. Tapi ini kalau mau ganti bisa juga. Kemudian ada nomor telepon, ini yang diinput oleh pelanggan. Lalu ada alamat. Ini untuk source code-nya, untuk alamatnya. Kemudian ada keluhan. Yang ini keluhan biaya penjemputan dan checkbox tentang SK yang berlaku. Kemudian ada button submit. Nah, ini untuk pemrogramannya. Jadi ketika tombol pesan ini diklik, dia akan mengambil variabel ID pemesan, tanggal pemesan, dan semua yang diisikan tadi, seperti ini, yang ada pada
program ini kemudian akan dimasukkan ke dalam database. Jadi akan terekam semua yang dimasukkan ke sini nanti. Nah, kalau sudah masuk sudah berhasil masuk ke database dan sudah berhasil di post tadi, ini akan mengarah ke riwayat pemesanan.php. Jadi misal ini kita isi, jadi langsung saja diklik pesan jasa. Nah, ini dia akan mengarah ke halaman riwayat.php. Maksudnya riwayat pemesanan.php. Oh ya, ini untuk riwayat pemesanan juga dilakukan dengan dibuat dengan menggunakan bantuan Bootstrap. Sekali lagi untuk mempercepat proses pembuatan. Nah, ini ada tabel tanggal. Ini untuk bagian atasnya ini, jenis jasa, status aksi. Nah, kemudian untuk isi dari tabelnya ini diambil dari data pemesanannya. Jadi ini diambil dari session login ID user. Ini dimasukkan ke dalam variabel pesanan. Kemudian koneksi melakukan query di mana tabel pemesanannya ini dengan ID usernya. Nah, kemudian koneksi melakukan query di tabel pemesanan. Jadi melakukan select ke semua dari tabel pemesanan di mana ID usernya adalah ID pemesanan. Nah, ini yang ini tadi. ID usernya diambil, kemudian ditampilkan tanggal pemesanan, jenis jasa, dan status pemesan. Nah, ini jadi ya pemesanan yang telah dilakukan akan muncul di sini. Kemudian ada tombol aksi detail. Ini mengarah ke nota PHP dengan ID-nya adalah ID pesanan yang dipilih. Jadi ketika memilih ini, maka nanti dia akan mengambil ID dari pesanan yang servis motor dengan tanggal ini. Nanti kalau di bawahnya ada lagi, contohnya kita buat lagi pesan jasa, servis mobil, biar tahu. Nah, ini. Nah, kalau dia klik detail yang ini, dia akan mengambil ID dari pemesanan yang ini. Kalau diklik detailnya yang ini, akan mengambil ID yang ini. Jadi kalau diklik ini, dia akan menunjukkan nota dari servis motor. Untuk halaman nota, di sini ada session dan ID pemesanan, get ID pemesanan. Nah, untuk halaman nota, ini adalah halaman dari detail ini. Jadi di sini ada session, dan di sini diambil ID-nya. Jadi yang diklik tadi diambil ID-nya tadi agar bisa sesuai dengan pesanan yang dipilih. Nah, kemudian variabel get ID-nya ini disimpan di variabel pemesanan. Kemudian dihubungkan dengan database dengan melakukan koneksi tadi. Nah, di sini ada variabel ambil, di mana di variabel itu, variabel koneksi melakukan select all from pemesanan, di mana ID pemesanannya adalah ID pemesanan, atau variabel ID pemesanan ini. Nah, selanjutnya ada jenis jasa, ini juga diambil dari variabel tadi, kemudian nomor pesanan, ini nomor pesanannya, kemudian ada tanggal pemesanan, kemudian ada nomor telepon, alamat, dan biaya. Nah, untuk biaya ini masih dikosongkan. Nah, ini nanti akan diambil dari biaya transport, biaya jasa. Nah, untuk rincian biaya ini nanti akan ditambahkan oleh admin. Jadi, ketika sudah ditambahkan oleh admin, ini akan terisi. Jadi pelanggan bisa mengetahui rincian biayanya, keterangan, dan total biayanya. Kita langsung saja ke admin. Ini masih ada session login-nya.
Untuk admin ini ada di folder admin. Nih, jadi yang pertama ketika mengakses admin, ini ada di localhost iRepair admin, ini akan mengarah ke halaman login. Untuk halaman login admin, di sini ada session dan koneksi yang untuk menghubungkan database. Nah, di sini ada formulirnya, berisi email dan password. Sama seperti halaman login pelanggan, mirip-mirip untuk programnya. Hanya saja tabel yang dipilih di sini adalah tabel admin. Kalau untuk pelanggan tadi adalah tabel login, namun di sini adalah tabel admin. Nah, di sini akan dicek apakah akun sudah terdaftar atau belum. Kalau sudah, dia akan diarahkan ke index.php. Nah, ini index.php-nya adalah indeksnya admin. Kalau belum, akan tetap berada di halaman tersebut. Nah, contohnya ini kalau sudah di halaman admin, ini memasukkan akun. Nah, ini adalah halaman indeks milik admin. Berisi tentang daftar jasa yang tersedia. Nah, ini untuk index.php dari admin. Nah, selanjutnya ini ada navbar. Nah, untuk halaman admin ini dibuat juga dengan menggunakan Bootstrap karena untuk mempermudah juga dan mempercepat proses pembuatan. Nah, di sini ada navbarnya. Ini ada admin, daftar jasa, daftar pemesan, dan logout. Untuk programnya adalah seperti ini. Jadi ini koneksi melakukan query select all from product. Kemudian disimpan di variabel ambil. Kemudian variabel ambil ini dipecah dan diperulangkan sesuai dengan jumlah produknya. Jadi ini semua yang tampil di sini adalah semua yang sudah tersimpan di database-nya. Nah, kemudian di sini ada daftar pemesanan. Untuk daftar pemesanannya, nah ini daftar pemesanan, ada session, dan melakukan koneksi. Ini ada navbar juga. Kemudian untuk isinya adalah sesuai dengan yang ditampilkan. Jadi kalau ini ID pemesanan nomor 13, akan ditampilkan nama pemesanan nomor 13. Nah, programnya adalah seperti ini. Jadi dilakukan query dari tabel pemesanan dan kemudian disimpan di variabel ambil, lalu disimpan di variabel pecah dan diperulangkan sesuai dengan jumlah pesanannya. Nah, ini dipanggil untuk datanya ID pemesan, nama pemesan, dan sebagainya sesuai dengan yang tertampil di sini. Nah, di sini ada button ubah dan detail. Untuk ubah, ini untuk mengubah pesanan. Jadi jika diklik, akan menuju ke total biaya, halaman total biaya. Untuk halaman total biayanya adalah seperti ini. Nah, ini ada session start, kemudian diambil ID-nya dari ID pemesanan tadi. Jadi disimpan di variabel ID pemesanan. Pesanannya ini juga akan diproses oleh adminnya nanti. Nah, ketika sudah melakukan input semuanya dan nanti akan dilakukan pemrograman seperti ini. Jadi ketika diklik tambah, maka variabel mekanik itu akan di-post sebagai ini ke mekanik. Nah, kemudian akan dilakukan penjumlahan
pada variabel total biaya, yaitu biaya jasanya tadi yang diinputkan di sini, kemudian biaya tambahan dan biaya transport. Nah, kemudian setelah mendapatkan hasil, disimpan di variabel total biaya. Nah, ini akan diperbarui semua tabelnya. Jadi akan dilakukan query ke tabel pemesanan. Nah, ini untuk mekanik akan diganti menjadi variabel mekanik yang tadi telah diisikan. Nah, ini nanti kalau ketika sudah dimasukkan ke dalam database dan diperbarui semuanya, ini akan mengarahkan ke tabel daftar pemesanan.php. Jadi akan kembali lagi. Nah, ini contohnya diperbarui. Misalnya ini sebelumnya kita lihat, coba yang ini, yang bawah sendiri tadi, ini adalah pemesanan terakhir yang dilakukan oleh Taylor Swift. Ini ada nah ini halaman. Nah, ini service mobil yang dilakukan Taylor Swift adalah di nomor 18. Nah, ini coba kita ubah. Sebelumnya adalah 0. Nah, ini ban. Nah, totalnya tidak perlu diisi, nanti akan otomatis. Statusnya kita buat selesai dan klik perbarui. Nah, ini dia sudah berubah dari status yang tadi pesanan diterima menjadi selesai. Total biayanya menjadi 119.000, mekaniknya Harry Styles. Nah, di halaman riwayat pemesanan tadi, dia juga berubah. Ini yang berubah tadi servis mobil. Kita coba lihat di servis mobil. Nah, ini sudah berubah, sudah terisi semua. Sesuai dengan apa yang diinputkan admin tadi. Di halaman pelanggan, untuk logout, ya, untuk logout programnya adalah seperti ini. Untuk logout, nah ini. Jadi sessionnya tadi dihancurkan dan kemudian diarahkan ke indeks PHP. Jadi ketika diklik logout, ini pada halaman menu ya. Di sini menu logout, ini logout, dia mengarah ke logout.php, di mana pada logout.php ini sessionnya dihancurkan. Setelah dihancurkan, dia akan diarahkan ke index.php. Jadi ini kita coba logout, session dihancurkan, masuk ke index.php, dan ini navbarnya kembali menjadi login, di mana artinya tidak ada session login. Nah, itu adalah penjelasan dari source code-nya. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.